Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya, anak soleh dan soleha. Ananda semua, bertemu lagi bersama saya Bunda Eci Siti Rodia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Belajar PAI menyenangkan. Baik, Ibu. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Siti Rodia, kembali lagi kita bertemu ya di dalam uji komprehensif bagian pedagogik dan profesional. Siap. Nah, sebelum ada kedua uji itu ya Bu ya, kami akan meminta Ibu Rodia membacakan dan menulis Al-Quran. Sudah dipersiapkan? Al-Qurannya sudah Ibu. Oke, siap. Bu Siti Rodia buka surah Al-Baqarah ayat 18 dan 19. Diawali dengan membaca ta'awuz. 18 dan 19 ya Bu. Oke. Bentar ya Bu, nggak pakai kacamata. Agak gemetar Bu Yunita. Izin Bu Indun, Bu Yunita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في Mohon maaf Bu, ya Ayat 19, ayat 18. ayat 18. Jadi kalau kita membaca surah oh iya Bu, maaf Bu, maaf. itu dimulai dari sebelah kanan dan titik ayatnya, tulisan nomor ayatnya juga di sebelah Ya, kanan. siap grogi Bu. Siap. Lanjut Bu, maaf tadi menjeda. Oke, baik Bu. Saya ulang Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. 17, 18. Ya Allah ya Rabb. Kami jadi bingung. Bu, sebenarnya ayat 18-nya itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian baru au qasayyibin minas sama'i fihi baru ayat ke-19. Iya. Ya Allah grogi Bu, Masya Allah Bu, ampun. Tarik nafas, buang nafas. Dari sumum ya Bu ya. Ya, summun. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siap. Bentar. Jangan cepat-cepat. Ini saya tutup pula tadi, subhanallah. Bentar ya Bu, saya tutup tadi Bu. Dari sumum Bu. Oke Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, Ibu Siti Rodiah Ya, Bu. akan diuji kemampuan tentang tulis Al-Quran. Kepada Ibu Hindun kami persilakan. Baik, Ibu Siti Radia. Saya, Bu. Itu aja surat Al-Fatihah ayat 5. Jangan salah lagi ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ayat 5 ya, Bu. Hmm. Langsung ayatnya Be ya, Bu ya. Iya, satu ayat aja. Sudah, Bu. Lihat kan? Diperlihatkan? Oh, Tak nampak. Tertutup. kelihatan enggak, Bu? Kelihatan. Itu salah lagi, Bu. Itu ayat 6. Itu ayat 6. Ibu sayang. Bismillahnya dihitung dalam ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini ayat keberapa ya, Bu? Yang tadi yang saya ayat keberapa, Bu? Itu ayat ke-6. Ayat ke-5 sebelumnya berarti. Yo, Abang, coba Bang, nyampe nggak di situ? Nyampe nggak? Udah saya. Bang, saya minta meja satu Bang. Meja. Pinjam meja temannya. Terserah ini aja. Ya. Pinjam meja temannya. Apa nih, Bu? Sudah itu. Mudah-mudahan nggak salah lagi. Mana itu?
Woi, bagus. Hebat banget. Mana nih udah nampak nih? Udah nampak Siti Bu? Nggak nampak ya Bu ya? Coba Nampak? tekan Nampak. ke. Ah ya. Sudah Ibu. Sudah ya Bu? Sudah. Bentar ya Allah Bu. Oke, selanjutnya Bu Siti Rodiah mempresentasikan modul ajar. Modul ajarnya ini sudah berulang-ulang kali saya bilang tentang mengangkat model pembelajaran PBL atau PJBL. Nah, silakan Ibu pilih salah satu. Dengan durasi waktu 5 menit, tidak dibacakan tapi dijelaskan poin-poin pentingnya. Oke, baik Bu. Kepada Ibu kami persilakan. Izin share screen ya Ibu. Hmm, bentar Bu. Ini WA saya aktif. Izin Bu dosen, Bu Indun, Bu Yunita, kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul pembelajaran saya dengan tema Al-Quran Hadis, Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30, dan Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. Di mana alokasi waktu pembelajaran ini adalah 3 jam pembelajaran. Di sini saya mengambil 3 kompetensi awal, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafal. Profil pelajarnya ada sekitar 6, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian sarana prasarananya saya menggunakan LCD, proyektor mini, kemudian papan tulis Al-Quran dan terjemahan. Biasanya Ananda terkadang ada yang membawa. Kemudian Ananda saya berikan link YouTube yang telah saya buat, kemudian linknya saya tampilkan. Biasanya saya berikan di sebelum pembelajaran. Jadi ketika besok pagi kita akan belajar, karena kita ada grup WA, saya akan share link YouTube-nya untuk Anda belajar terlebih dahulu di rumah sebelum kita belajar di kelas. Target peserta didiknya ada regular, tipikal. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3, tetapi di pertemuan pertama saya hanya memberikan ke peserta didik untuk tujuan pembelajarannya dapat membaca Al-Quran Surat Al-Anbiya dan Al-Quran Surat Al-A'raf. Khususnya hukum bacaan gunnah. Jadi 3 poin tujuan tadi saya pecah dengan 3 pertemuan yang dibahas di tiap pertemuan. Untuk pertemuan pertamanya saya membahas tentang membaca Al-Qurannya saja. Kemudian pemahaman bermaknanya juga saya poinkan. Lalu saya berikan pertanyaan pembantik untuk Ananda supaya dapat mengembangkan wawasannya sebelum kita masuk ke materi inti. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, agar anak mendapatkan diagnostik awal terlebih dahulu sebelum pembelajaran inti didapatkan. Sekaligus kita mengetahui bagaimana kompetensi siswa tentang materi yang akan kita sampaikan, sebatas mana kemampuan mereka. Kemudian di langkah ketiga, di langkah-langkahnya saya menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti pendahuluan sekitar 10 menit, kemudian ada kegiatan inti 100 menit, lalu ada kegiatan penutup. Untuk pembelajaran ke-1 di dalam kegiatan pembuka,
saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian doa yang dipimpin oleh siswa, lalu mengecek kehadiran dan kesiapan siswa, apakah siswa sudah siap dalam pembelajaran, lalu memberikan persepsi atau selayang pandang tentang surat-surat dalam Al-Quran, sekaligus menggarisbawahi surat yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian saya mengawali kegiatan sebelum masuk kegiatan inti, memberikan pertanyaan pemantik seperti contohnya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata penciptaan? Atau saya berikan pertanyaan, bagaimana kalian membayangkan prosesnya terbentuk alam semesta ini? Jadi saya dengarkan Ananda akan memberikan jawaban sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. Karena tujuan pembelajaran di bab itu ada 3, saya menjelaskan satu saja, yaitu tadi untuk membaca Al-Quran, surat Al-Anbiya dan Al-A'raf dengan menggunakan gunnah. Lalu saya akan masuk kegiatan inti. Di langkah pertamanya adalah orientasi masalah. Saya akan memberikan pertanyaan sekaligus motivasi untuk Ananda dan nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui, Ananda sekarang adabnya kurang, jadi mungkin ini sekaligus kita menyelipkan nasihat buat Ananda kita agar dapat diterapkan di kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, guru memulai membaca Al-Quran surat Al-Anbiya. Jadi awalnya saya selaku guru akan memberikan bacaan terlebih dahulu, surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Lalu nanti saya akan menunjuk siswa secara bergantian untuk membaca. Dan di sanalah nanti saya akan mengetahui bagaimana siapa-siapa saja siswa yang sudah mahir membacanya, dari mahir hurufnya, panjang pendeknya, dan Ananda yang saya anggap bisa tadi, saya akan jadikan tutor. Untuk di kegiatan berikutnya, peserta didik akan saya berikan kesempatan untuk berkelompok. Di dalam kelompok tadi, Ananda saya pecah dari dalam kelas itu, misalnya dalam kelas ada 30 orang, saya pecah menjadi 5-5 orang. Berarti ada sekitar 6 kelompok. Di tiap kelompok saya berikan tutor sebaya. Tutor sebaya itu saya berikan LKPD yang gunanya untuk menilai bacaan teman-temannya. Di sana saya berikan kesempatan Ananda untuk menjadi tutor atau guru bagi temannya. Karena terkadang anak-anak ini agak malu kalau kita yang langsung mengajar sama teman-temannya, mungkin mereka lebih nyaman begitu. Kemudian langkah yang kedua, setelah anak dikelompokkan, peserta didik tadi membaca dipandu oleh tutor sebayanya, kemudian tutor sebaya akan membenarkan bacaan yang salah, sekaligus memberikan penilaian untuk teman-temannya tadi. Kemudian peserta didik bersama-sama berusaha dengan semua anggota kelompok membaca Al-Quran ayat 30 Al-Anbiya, kemudian Al-Quran Al-A'raf ayat 54 dengan baik dan benar. Lalu langkah yang ketiga, saya sebagai guru akan melihat proses menulisnya si tutor terhadap penilaian kepada teman yang dia nilai. Kemudian saya akan melihat apakah kelompok itu sudah tercapai, dan saya akan memberikan bantuan secara terbatas, dan di kelompok itu saya biarkan tutor sebaya untuk mengembangkan kemampuannya di sana. Lalu langkah yang keempat, kita akan memberikan presentasi kelompok, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Lalu kita berikan kesempatan lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, penyimpulan. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan cara saya memberikan pertanyaan, saya memberikan kesempatan kepada Ananda saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan nanti saya akan memberikan penguatan tentang kesimpulannya tadi. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tugas di rumah untuk mengembangkan literasi Ananda dengan memahami contoh-contoh soal dari buku AKM yang sudah ada di sekolah. Lalu sekaligus saya mengkonfirmasi apa saja materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian refleksi peserta didik, saya akan memberikan Ananda untuk menuliskan kembali Al-Quran Surat Al-Anbiya.
dan Al-Quran Al-A'raf ayat 54. Lalu kita akan baca lagi secara bersama dengan irama yang dikuasai. Kemudian saya juga akan memberikan refleksi seperti ice breaking apabila saya melihat ketika dalam pembelajaran itu Ananda mungkin merasa jenuh atau kondisi kelas sudah mulai tidak kondusif dengan ribut atau lain sebagainya, kita akan memandu siswa atau menertibkan siswa dengan melakukan ice breaking supaya Ananda bisa kembali refresh untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian untuk asesmennya, di sana ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Yang penilaian pengetahuan saya ambil dari PR Ananda yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian untuk penilaian sikap ketika Ananda bersosialisasi dalam lingkungan berkelompoknya tadi. Lalu di sini saya tampilkan rubrik atau LKPD dari si tutor sebaya tadi, di mana Ananda saya berikan lembar LKPD berupa aspek yang dinilai, kemudian Ananda akan menjumlahkan skor dan ada skor akhirnya dengan poin-poin yang sudah tertera di LKPD. Mungkin itu saja, Bu. Lalu di modul saya buatkan glosarium. Kemarin saya ada PR dari Bu Yunita, nih glosarium saya tidak ada yang di basket teaching kemarin Bu Yunita. Jadi yang ini saya coba masukkan glosariumnya, dijelaskan tentang Al-Quran, gunnah, tajwid, arsi, dijelaskan pengertian dari glosarium. Kemudian terakhir ada daftar pustaka. Demikian presentasi saya, Bu Indun, Bu Yunita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Yunita. Atau langsung saja? Ini Bu Yunita tadi. Bu Yunita terlempar, Ibu. Lagi. Terlempar. Ya, ya, udah masuk. Ada di? Bu Yuni, selesai presentasinya? Selesai sudah. Jangan lupa nanti. Kalau ini harus kompak ya. Yuni. Baik, Yuni. terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rodia. Tadi saya terlempar 2 kali, mohon maaf. Selanjutnya terkait mengenai uji komprehensif. Aduh, anu lagi nih. Sepertinya. Kami persilakan kepada mohon izin Bu Yunita, tidak terdengar instruksinya. Astagfirullah. Baik, apa bisa didengar suara saya? Dengar Bu Indun, saya dengar. Oke, tadi saya sudah mendengar paparan dari presentasi dari Bu Siti Rodia ya. Sangat baik sekali ya. Bagus. Saya perhatikan sangat bagus sekali, lengkap semuanya. Baik, saya sedikit saja mengkritisi, bukan mengkritisi ya, bertanya sedikit karena kita ini ujian komprehensif kan. Baik. Oke, apa tadi Ibu membahas tentang membaca, menulis dan menghafal ya, surah Al-Anbiya dan Al-A'raf ya. Iya Bu, betul. Jadi 2 surah. 2 surat, tetapi hanya ayat 30 dan ayat 54. Oh, jadi 2 ayat aja ya. Hanya 2 ayat berhubungan dengan alam semesta, pembentukan alam semesta. Setelah itu Ibu tadi Ibu membentuk kelompok, lalu di dalam kelompok itu Ibu bentuk lagi tutor sebaya ya, yang nantinya akan menilai temannya,
Lalu setelah semuanya dilakukan, bagaimana? Apakah metode atau apa namanya langkah yang telah Ibu lakukan sudah efektif, sudah mencerminkan bahwa siswanya sudah bisa membaca, menulis, dan menghafal? Belum, Bu. Karena tadi saya jelaskan di awal, tujuan pembelajaran saya kan ada 3, membaca, menulis, kemudian menghafal. Tetapi Ya. untuk pertemuan yang saya presentasikan tadi, baru pertemuan pertama tentang membaca, Bu. Jadi kelompok tadi hanya membaca sekaligus setelah selesai mereka membaca. Jadi misalnya mereka berlima kan, Bu, bergantian membaca, nanti dipandu sama tutor sebaya. Nah, yang 3 orang lagi, mereka menulis ayatnya begitu supaya mereka tidak ribut atau bisa bergantian ada kegiatan juga. Tetapi untuk di penilaiannya sendiri di pertemuan 1 saya hanya memfokuskan tentang bacaannya saja, apakah Ananda itu bacaannya udah benar membaca ayat itu atau belum, dipandu dengan tutor sebayanya. Kalau untuk menghafalnya itu di pertemuan berikutnya, Ibu, di pertemuan ketiga kalau tidak salah. Oke, baik. Berarti tentang membaca saja. Nah, Iya. jumlah siswanya di sana kelompoknya ada berapa tadi? 30 orang satu kelas dan saya bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok 5. Nah, ya. Nah, kelima kelompok itu apakah sudah bisa membaca Al-Quran seperti kejaran target di LKPD-nya? Bagaimana Ibu? Mohon diulang Ibu. Iya, tadi kan sudah mengenai membaca saja. Ya, Nah, betul. setelah berakhir pembelajaran, tentunya Ibu akan menilai kan, berapa persen yang bisa membaca dan berapa persen yang tidak bisa membaca. Iya. Tadi di tutor sebaya kan saya memberikan LKPD untuk Ananda menilai temannya, Bu. Nah, di sana mereka akan mempresentasikan berapa jumlah teman yang udah bisa dari bagaimana cara dia membaca huruf hijaiyah, apakah sesuai kaidah atau tidak. Dan di sana kalau untuk secara teoritis atau secara lapangan itu sudah terlihat, Ibu. Tetapi mungkin untuk selanjutnya tetap kita harus membina atau mengecek kembali persiswanya apakah memang sudah bisa atau hanya di surat itu saja begitu. Terima kasih, Bu. Ya, Lanjut, Bu sama-sama. Yuni. Baik, terima kasih Bu Hindun. Bu Siti Rodiah, di sini saya terkait mengenai uji komprehensif profesional. Ya, Bu. Menurut hemat Ibu, pandangan Ibu, apa sih guru profesional tersebut dan ciri-ciri untuk menjadi guru profesional menurut Ibu itu seperti apa? Guru profesional, Bu, ya. Kalau menurut pandangan saya, Bu, guru profesional tuh kalau dulunya mungkin kita maaf Bu, suara Bukan suaranya Bu Yuni. Sementara Kenapa? maaf Bu, Suara ribut ya? Masya Iya, Bu. Allah. Maaf, saya tidak nyambung. Izin Bu Yuni, mohon maaf. Menurut saya Bu, kalau guru profesional sebetulnya kita semua sudah profesional ya Bu, dalam artian memang kita mengajar untuk siswa. Tetapi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang selama ini kita berpikir bahwasanya siswa itu harus mengikuti yang sudah kita sampaikan begitu, dan ternyata ketika kita udah masuk di kurikulum Merdeka bahwasanya siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih dalam pembelajaran, di mana semua kegiatan pendidikan ini berpusat pada siswa. Kalau mungkin dulunya kita berpusat kepada guru, jadi kalau guru A hasilnya juga A. Nah, menurut saya, bagaimana guru yang profesional? Tentu saja guru yang bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman, begitu. Jadi kita tentu saja harus menjadi guru yang kreatif sesuai dengan kebutuhan Ananda peserta didik. Kalau dulu mungkin kita mengajarnya secara metode ceramah, mungkin bisa dimengerti oleh anak-anak, tapi kalau saat ini kita gunakan metode itu sepertinya kurang tepat karena Ananda kita sudah
sangat erat sekali dengan media gawai atau teknologi. Dan tentu saja kita harus lebih profesional dan melangkah 5 langkah lah minimal dari Ananda tersebut. Dan bagaimana supaya kita menjadi guru profesional? Tentu saja mengikuti aturan dari pemerintah yang sudah dikiatkan. Kalau memang materi yang disampaikan sesuai waktunya sudah ditentukan, kita juga harus mengikuti sesuai dengan waktu. Tetapi di lapangan mungkin kita akan sesuaikan dengan pembelajaran kita dengan menggunakan modul ajar atau menggunakan program, dan tentu saja kita harus kompromi atau bersosialisasi dengan lingkungan kita mengajar, dipandu dengan kepala sekolah, kemudian meningkatkan kinerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih baik dan dapat kita berikan ke peserta didik, dan bagaimana supaya materi yang kita sampaikan atau pembelajaran kita tepat sasaran dan dapat dipahami oleh peserta didik. Mungkin begitu Ibu Yunita. Baik, terima kasih Bu Siti Rodia. Jawaban yang sangat perfect sekali. Di sini saya akan melanjutkan mengenai modul ajar yang Ibu paparkan. Di sini Ibu menggunakan model pembelajaran apa Ibu? Boleh PBL. di PBL. Nah, PBL. saya pengen tahu sejauh mana Ibu mengetahui tentang model pembelajaran PBL ini. Kalau bahasa Inggrisnya saya lupa Bu ya. Learning masalah gitu. Basic learning. Iya. Di mana kita memberikan masalah kepada siswa supaya dapat dia pecahkan. Nah, di modul saya ini Bu, kebetulan tadi di awal saya memberikan penjelasan bahwasannya kita membaca Al-Quran Surat Al-Anbiya. Dari 30 orang siswa itu, saya menemukan permasalahan bahwasannya ada beberapa siswa yang memang belum bisa atau belum mampu membaca Al-Quran dengan kaidah yang baik. Nah, di sana masalah yang saya jadikan sampel adalah masalah siswa yang belum pandai membaca Al-Quran. Dan di situ juga kami mencoba mengambil tutor sebaya dari Ananda yang di kelas yang sudah mahir. Kalau dibilang mahir sekali belum, tetapi bisa dari anak yang lain. Nah, itu saya jadikan tutor sebaya. Dan masalah yang tadi tidak bisa membaca, kita coba selesaikan di perkelompok. Jadi di pembelajaran diferensiasi. Di mana Ananda yang tidak bisa membaca itu, kita berikan poin-poin membaca Al-Quran secara bersama, kemudian bacaannya dibenarkan oleh tutor sebaya. Dan tentu saja saya selaku guru akan memandu atau mengkoreksi di tiap kelompok, tetapi tidak membantu 100%, hanya membimbing bagaimana atau memberikan arahan yang harus mereka lakukan di dalam kelompoknya tersebut. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Siti Rodia atas penyampaian jawabannya. Bagus sekali. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Oke. Pertanyaan tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kalau udah kena, udah sampai tujuan. Oke. Nah, selanjutnya Bu Siti Rodia boleh close. Kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar. Mohon maaf ketika penyampaian kami ada yang kurang berkenan bagi Bu Siti Rodia. Enggak, Bu. Selanjutnya, oke, Pak Reza. Selanjutnya Pak Reza. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah Bu Siti Rodia. Jazakallah Ibu Hindun, Bu Yunita, mohon maaf. Terima kasih. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya Bu Sofiani. Nah, sudah hadir beliau. Boleh. Pak, ini saya keluarnya gimana ya Pak? Oh, saya stop screen dulu ya Pak ya? Iya, stop screen. Leave room atau boleh leave room? Leave room ini ya Pak Reza. Iya. Permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Anda semua, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Salam sayang dari Bunda untuk Anda semua. Tetap semangat, tetap jadi anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa selalu
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang selayang selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.